Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MB Mamarullah. Saya dari kelas T4C dengan NIM 23314400700111078. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan sistem operasi dalam tugas mata kuliah keamanan jaringan komputer. Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih lengkap, di sini saya akan memberikan pengertian mengenai apa sih sistem informasi itu. Nah, sistem informasi itu merupakan perangkat lunak atau biasa disebut dengan operating system ataupun OS. Itu merupakan perangkat lunak inti dalam sebuah komputer ataupun perangkat digital yang bertugas untuk mengelola perangkat keras ataupun hardware dan juga perangkat lunak itu software, serta menyediakan UI atau antarmuka bagi user agar bisa berinteraksi dengan sistem. Nah, sistem operasi ini memiliki beberapa fungsi atau tugas utama, yaitu seperti manajemen proses, yaitu mengatur jalannya program-program proses yang sedang berjalan, termasuk penjadwalan, eksekusi, dan juga penghentian proses. Yang kedua itu ada manajemen memori, di mana mengalokasikan dan mengatur penggunaan memori RAM agar program bisa berjalan dengan efisien. Yang ketiga itu manajemen perangkat keras ataupun input-output, yaitu menghubungkan perangkat keras seperti keyboard, printer, ataupun mouse, yaitu agar bisa digunakan oleh user, oleh pengguna ataupun program. Selanjutnya itu manajemen file, itu mengatur penyimpanan, pengambilan, dan pengorganisasian data dalam bentuk file di media penyimpanan seperti hard disk maupun SSD. Yang kelima itu sebagai antarmuka pengguna atau user interface, itu menyediakan cara bagi user untuk berinteraksi melalui tampilan grafis ataupun disebut dengan UI seperti Windows ataupun CLI di terminal seperti itu. Nah, ada beberapa contoh dari sistem operasi, yaitu Windows oleh Microsoft, macOS oleh Apple, Linux itu oleh Ubuntu ataupun Debian, seperti Linux itu seperti Ubuntu atau Debian, Android itu untuk smartphone, yang bisa digunakan di smartphone, dan juga di iPhone itu ada yang namanya iOS, maaf, ada yang namanya iOS. Nah, lalu ketika kita mempelajari mengenai sistem operasi, pasti kita hampir mendengar yang namanya firmware. Firmware. Lalu apa bedanya firmware dengan sistem operasi? Nah, perbedaan pertama itu dari definisinya. Sistem operasi itu merupakan perangkat lunak kompleks yang mengelola seluruh sistem komputer dan juga menyediakan user interface bagi uh, penggunanya. Contohnya itu ada Windows, Android, dan juga Linux. Nah, firmware sendiri itu merupakan perangkat lunak, bisa melakukan perangkat lunak juga, kecil dan juga spesifik. Biasanya itu tugasnya itu apa, itu spesifik dia tuh di BIOS itu, dan juga biasanya ditanam langsung di dalam perangkat tersebut gitu, biasanya untuk mengontrol fungsi dasar dari perangkat tersebut. Contohnya itu ada BIOS di komputer, terus juga ada firmware di SP32 maupun firmware pada remote TV, jadi dia tuh memiliki tugas khusus gitu. Nah, selanjutnya itu perbedaan selanjutnya adalah di lokasi penyimpanan, di mana OS itu atau operating system disimpan di media penyimpanan seperti hard disk maupun SSD, dan juga akan dijalankan ketika perangkat itu menyala gitu. Selanjutnya firmware sendiri itu disimpan di ROM ataupun di flash atau di EEPROM, yaitu memori non volatile, di mana memori tersebut tidak akan hilang ketika perangkat tersebut dimatikan. Dan selanjutnya itu ada tingkat interaksi. Operating operating system itu berinteraksi langsung dengan user, yaitu karena dia memiliki UI dan juga CLI. Nah, selanjutnya firmware sendiri itu biasanya di latar belakang, jadi biasanya itu dia tidak terlihat oleh user. Nah, selanjutnya itu ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu contoh kasus dari OS itu seperti Android di smartphone, itu dia mengelola aplikasi, tampilan suara, dan juga lain-lain. Nah, sedangkan kalau firmware sendiri di smartphone itu biasanya dia itu yang mengatur cara lensa fokus ataupun sensor-sensor lain bekerja seperti giroskop, cahaya, dan lain-lain. Contohnya tadi kehidupan sehari-hari di microcontroller, contohnya ya, itu di firmware itu biasanya itu merupakan sebuah program yang kita upload ke SP32. Nah, ketika kita upload codingan kita ke SP32 itu sebenarnya akan berubah menjadi firmware gitu. Sedangkan kalau OS ini tuh di SP32 beberapa itu bisa menyalakan sistem operasinya sendiri seperti FreeRTOS, yang biasanya itu dibantu oleh multitasking dalam sistem yang tertanam seperti itu. Nah, sistem operasi ini tuh bisa dibilang sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya dari tahun-tahun awal. Ini mana pada tahun 1940 atau 1956 itu masih belum terdapat sistem operasi, dan juga komputer itu masih dijalankan melalui skala manual, dan juga memiliki contoh seperti ENIAC. Nah, contoh kelemahannya itu sangat sulit digunakan, tidak efisien, dan juga tidak bisa multitasking gitu. Yang kedua itu batch processing, di mana pada tahun 1950 sampai 1960-an
itu memiliki ciri program yang biasanya tuh dikumpulkan dalam satu batch gitu. Contohnya itu ada IBM, GM, strip NLA, input ataupun output. Nah, kelemahannya itu apa? Yaitu adalah tidak bisa berinteraksi langsung dengan user, dan juga ketika terdapat kesalahan maka seluruh batch-nya itu gagal. Selanjutnya itu pada tahun 1960 dan 1970-an, di mana terdapat multiprogramming dan juga time sharing, di mana banyak program sudah mulai bisa dijalankan secara bersamaan, ataupun terdapat istilah multitasking pada tahun tersebut, di mana user bisa menggunakan komputer tuh secara bergantian. Nah, contoh OS-nya apa? Contoh OS-nya itu ada Unix awal dan juga ada multi-chess. Nah, kelemahannya itu apa? Kelemahan itu kompleksitasnya itu meningkat dan juga memiliki butuh lebih banyak memori dan juga CPU. Dan berlanjut ke tahun berikutnya itu tahun 1980 dan 1990, ciri munculnya itu apa? Itu mulai banyak komputer-komputer pribadi dengan tampilan GUI. Contohnya Microsoft, contohnya MS-DOS, Windows 3.1, dan juga macOS klasik. Nah, kelemahannya itu apa? Itu ada rentan crash, kurang stabil, manajemen memori juga terbatas. Seperti itu. Selanjutnya itu ada tahun modern, yaitu dimulai pada tahun 2000-an juga hingga sekarang. Contohnya itu ada multitasking jaringan, contohnya itu ada dukungan multitasking, terus jaringan yang cepat, kecepatan jaringan sudah mulai cepat, keamanan, juga grafis tinggi, serta ada sistem cloud dan juga virtualisasi. Nah, contohnya itu apa? Contoh OS yang zaman sekarang itu ada Windows 10 ataupun Windows 11, macOS, Linux, Android, dan juga iOS. Nah, kelemahannya itu apa? Itu dia itu sangat kompleks dan besar, jadi butuh banyak sumber daya. Yang kedua itu rentan terhadap malware, khususnya OS yang populer. Yang ketiga itu ada update yang bisa mengganggu sistem. Kalau misalnya kita gagal update itu bisa menyebabkan crash ataupun lag ataupun sejenisnya. Dan juga yang terakhir itu ketergantungan pada vendor seperti itu. Nah, terus uh, ketika kita membahas sistem operasi, pasti kita mengenal yang namanya upgrade, patch, dan juga update gitu. Lalu apa sih perbedaan dari ketiga hal tersebut? Yang pertama itu update. Definisi dari update itu merupakan perubahan kecil yang memperbaiki fitur yang sudah ada atau memperbarui hal-hal minor, misalnya dari tampilan atau performa. Nah, tujuannya dari update itu adalah apa? Tujuannya itu menjaga sistem supaya tetap stabil dan juga aman. Contohnya itu seperti Windows Update yang selalu uh, melakukan secara berkala gitu, dan juga ketika kita menggunakan aplikasi di smartphone, aplikasi tersebut akan melakukan update gitu ke versi yang lebih baru. Selanjutnya itu ada patch. Nah, patch itu apa? Patch itu merupakan perbaikan sangat spesifik, terutama untuk bug ataupun celah keamanan. Nah, tujuannya itu untuk menambal masalah tanpa mengubah fitur besar. Nah, contohnya apa? Contohnya itu ada patch keamanan yang biasanya rutin ketika kita update smartphone. Terus juga ada misal ketika kita bermain game tuh ada secara berkala game tersebut menambahkan update patch gitu ya. Misalkan patch 1.1, 1.2 gitu. Nah, selanjutnya itu tuh ada upgrade. Nah, upgrade itu apa sih? Upgrade itu merupakan perubahan besar dari versi lama ke versi baru. Biasanya tujuannya itu untuk menambahkan fitur besar, meningkatkan performa, atau mengubah user interface secara drastis. Contohnya apa? Contohnya itu dari Windows 10 ke Windows 11. Atau update aplikasi misalkan dari versi 2014 ke 2015. Seperti itu. Nah, lalu apa sih bahayanya dari sistem operasi ini? Atau misalkan apa namanya, rentan terhadap apa aja sih sistem operasi ini? Yang pertama itu ada virus. Nah, virus itu apa sih? Virus itu sebuah malware yang menempel pada file ataupun program, dan juga menyebar ketika file tersebut dijalankan. Apa namanya? Ciri-ciri dari virus itu apa? Cirinya itu perlu interaksi dari user untuk membuka file tersebut agar aktif. Biasanya itu virus itu menyebabkan lag, terus merambat sistem ataupun juga menyebar file lain. Yang kedua itu ada worms, yaitu definisinya itu merupakan sebuah malware yang bisa menyebar sendiri ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu bantuan dari user. Dan ciri khasnya dia itu pas self-replicating, yaitu mampu berkembang biak sendiri. Nah, dia itu menyebab dapat menyebabkan apa sih? Worms itu dapat menyebabkan membanding jaringan, berlambat internet, dan juga uh, apa namanya, bisa menjadi pintu bagi serangan yang lain. Selanjutnya itu ada Trojan. Nah, Trojan itu merupakan sebuah malware yang menyamar sebagai program gitu. Dia tuh eh, nggak menyebar sendiri, tapi dia tuh memberi akses secara diam-diam ke penyerang itu, atau istilahnya disebut dengan backdoor. Seperti itu. Biasanya itu dia digunakan untuk mencuri data ataupun menggunakan sistem seperti itu. Misalkan eh, contoh Trojan itu misalkan ketika kita install game itu solitaire gitu.
Tapi ternyata sebenarnya itu bukan game soliter, ya, tapi hanya tampilannya yang meniru game soliter. Tapi sebenarnya dia itu aplikasi Trojan gitu yang diam-diam mencuri data kita seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada spyware. Nah, spyware itu apa sih? Spyware itu merupakan malware yang mengintai aktivitas pengguna secara diam-diam tanpa sepengetahuan. Tujuannya itu apa? Tujuan itu mengumpulkan informasi data pribadi ya. Bisa dari kebiasaan browsing, lokasi, ataupun kata sandi yang kita gunakan. Nah, apa namanya? Efek negatif dari spyware ini apa sih? Efek negatifnya itu kita tuh rasanya tuh seperti dimata-matai oleh orang lain, maka disebut dengan spyware gitu. Dia tuh biasanya mengakses lokasi, kamera, ataupun riwayat pencaharian kita secara diam-diam. Makanya kenapa di laptop zaman sekarang itu biasanya terdapat penutup kamera, saya lupa sebutan apa, pokoknya itu di kamera itu bisa ditutup gitu. Jadi kamera tersebut tuh apa namanya nggak bisa merekam kita secara diam-diam. Ataupun ketika kamera tersebut aktif, maka ada lampu di sebelah kirinya kecil itu akan menyala gitu, tanda sebagai kamera tersebut aktif. Jadi kita bisa tahu ketika kamera tersebut uh, maaf ketika lampu tersebut nyala artinya kamera kita juga sedang nyala gitu atau sedang merekam. Selanjutnya itu ada ransomware, itu merupakan malware yang mengunci atau mengenkripsi data korban ya, itu lalu meminta tembusan gitu, minta tembusan atau bayaran gitu agar data kita yang dienkripsi itu dibuka kembali. Nah, tujuannya apa? Tujuan itu biasanya memeras uang kan, dan juga biasanya itu dalam bentuk kripto gitu. Nah, efek negatifnya apa? Efek negatifnya itu file kita tuh jadi nggak bisa diakses. Terus biasanya kita apa namanya mengalami tekanan psikologis karena kita bisa diancam. Terus juga bisa menghambat bisnis atau proses yang kita sedang kita lakukan gitu. Selanjutnya itu ada keylogger, yaitu malware yang merekam setiap penekanan tombol keyboard pengguna. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mencuri informasi seperti username, password, PIN, dan data kartu kredit gitu. Nah, jadi ketika kita terkena keylogger itu ketika kita mengetik di keyboard dan di laptop kita ketik huruf A, maka di tempat peretas tersebut maka juga terdeteksi bahwa kita sedang mengetik tombol A seperti itu. Jadi uh, peretas tersebut tahu username maupun password yang telah kita masukkan gitu. Nah, biasanya itu apa namanya efek negatifnya itu akun email kita bisa terbobol ataupun data kita bisa terkirim secara tidak sadar ke peretas tersebut seperti itu. Nah, lalu ketika apa namanya kita bicarakan sistem operasi, pasti kita bingung kan gimana sih cara mengamankan gitu kan. Apa namanya ancaman-ancaman yang telah tadi saya sudah sebutkan. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh aplikasi apa namanya contoh aplikasi untuk mengamankan data kita. Saya share screen terlebih dahulu. Di sini ada yang namanya Windows Security, di mana ketika kita ingin membuka Windows Security, pertama kita klik setting. Terus kita ke paling dua dari bawah, itu ada privasi dan security. Kita klik Windows Security, maka kita sudah masuk ke dalam menu apa namanya Windows Security tersebut. Nah, di sini tuh terdapat beberapa fitur utama, itu seperti virus and threat protection yang memungkinkan Windows untuk mengamankan kita dari virus dan juga ancaman-ancaman lain. Dan di sini juga terdapat apa namanya notifikasi current threats, di mana kita diberitahu bahwa last scan laptop kita itu terakhir kali kapan. Nah, kalau laptop saya pribadi ini terakhir kali nge-scan pada tanggal 3 bulan 5 2025 pada jam 16.53 dengan menggunakan fitur quick scan. Null trace found artinya tidak ditemukan ancaman. Scanless 44 second artinya terkena scan 44 detik yang lalu, yang dimana terdapat 13.306 file telah terscan gitu. Kalau kita klik scan option di sini apa namanya kita bisa memilih fitur apa aja uh, yang bisa kita pilih, yaitu ada quick scan, itu check folders in your system where traces are commonly found yang biasanya sering ditemukan di uh, folder-folder kita. Terus ada full scan, ada custom scan, dan juga ada Microsoft Defender yang dimana untuk offline scan gitu ya, dia secara offline scan. Nah, terus juga ada apa namanya protection history, di mana kita bisa melihat apa namanya virus-virus atau trace apa aja yang telah diblokir oleh Windows Security kita gitu. Nah, di sini terdapat empat file ya yang telah diblokir oleh Windows Security saya, yaitu di tanggal 6, tanggal 29, tanggal 25, dan juga tanggal 25 di tahun 2024, di mana di sini apa namanya ancamannya itu ada low,
medium dan juga high gitu. Dan di sini dikatakan bahwa untuk apa namanya ancaman 4 file ini merupakan low seperti itu. Dan juga apa namanya kita juga bisa mengatur apa namanya eh, apa sih yang kita izinkan gitu kan. Ya, misalkan kalau misalkan sebagai salah satu contoh gitu ya, ketika kita mendownload game bajakan kan pasti biasanya dia meminta untuk mematikan antivirus gitu. Karena kenapa harus dimatiin? Karena kalau kita nyalain maka file tersebut akan terhapus gitu. Nah, sebelumnya ini saya apa namanya melakukan percobaan menginstal game bajakan dan juga saya mengalau gitu tricks-nya. Salah satu tricks-nya, contoh tricks-nya itu ada yang 32 game hack gitu. Dengan ininya tuh low gitu ya. Nanti uh, jangan lupa bakal kita matikan. Kenapa? Supaya kita aman gitu. Itu ada version threat protection setting di mana kita bisa mengatur itu ada real time protection artinya secara real time nanti secara terus menerus bakal di scan gitu. Selanjutnya itu ada drive protection itu bisa untuk scan drive kita bisa C maupun bisa di D. Itu ada selanjutnya ada cloud delivered protection untuk mengatur cloud. Itu ada automatic sample submission, temper protection seperti itu. Dan juga ada protection update di mana kita bisa melihat versi dari update-nya ini versi berapa, di mana versi yang bisa itu ada 1.427.631.0 di mana version created-nya itu di 2025 bulan 5 tanggal 5 di jam 10.25 dan juga last update-nya itu di pada hari ini bulan 5 tanggal 5 2022 jam 8.23 seperti itu. Dan di sini juga terdapat uh, firewall and network protection. Gunanya apa? Gunanya itu untuk mengamankan jaringan yang kita gunakan seperti itu. Misalkan kayak domain network gitu. Dimana ketika apa namanya kita menggunakan jaringan pribadi atau domain network itu bisa kita gunakan Microsoft Defender firewall itu sebagai pengamanan seperti itu. Dan juga ada private network di mana apa namanya ketika menggunakan jaringan pribadi kita bisa menggunakan firewall juga. Itu ada public network. Nah, public network ini harus public network itu merupakan jaringan WiFi gitu maupun Ethernet yang terhubung dengan laptop kita. Nah, biasanya ketika kita menghubungkan WiFi di tempat umum baik di rumah sakit ataupun di uh, halte di sekolah dan di tempat lainnya, biasanya kita bakal memiliki notifikasi gitu kalau or no gitu kan ketika kita connect di public apa namanya public wifi gitu sebaiknya pilih yang no. Kenapa? Karena itu merupakan uh, diizinin nggak sih wifi itu mau ngebaca data kita seperti itu dalam artian data jaringan kita gitu seperti itu. Dan juga di sini ada apa namanya banyak sekali ada pilihan ada device security juga ada app and browser control gitu dan device dan bahkan bisa ngeliat kesehatan dari device kita seperti itu di mana di sini storage saya apa namanya, sudah penuh maka terdapat tanda alert seperti itu. Jadi menurut saya untuk di yang saya gunakan kan Windows 11 ya. Jadi bawaan dari Windows itu menurut saya sudah cukup gitu ya. Tinggal bagaimana usernya itu uh, menjalankan device tersebut gitu. Apakah berhati-hati atau sembrono seperti itu. Lalu ketika kita apa namanya membahas mengenai sistem operasi, gimana sih cara untuk mengecek sistem operasi kita seperti itu? Caranya gampang. Kalian klik Windows sama R, yaitu lalu ketik fungsi yaitu dxdiag, lalu kita klik OK, maka sistem otomatis akan menjalankan diagnostic tool, DirectX diagnostic tool itu apa yang digunakan untuk mengecek device kita baik dari operating system, BIOS maupun direct version. Di sini operating system saya itu ada Windows 11 Home Single Range 64 bit uh, yaitu di mana menggunakan Windows 11 yang versi Home Single Language karena Windows 11 itu juga ada yang Pro. Juga di sini versi biasanya ada FA506 LH .316 versi BIOS-nya dan juga ada direct version yaitu direct 12 seperti itu. Nah, ngaruh direction ini apa sih? Direction ini biasanya ketika kita ingin menginstal aplikasi itu dia membutuhkan versi-versi yang terbaru seperti itu. Kalau ngaruh, maka di sini kita juga bisa melihat apa namanya discrete GPU kita maupun integrate GPU di mana di sini untuk dari CPU-nya itu ada AMD Radeon, nah, saya discrete-nya itu ada Nvidia GeForce GTX 1650 dan juga ada sound juga ada inputnya gitu. Jadi apa namanya uh, hardware apa aja sih yang terkonek di device kita bisa kita lihat seperti itu. Di sini ada USB gaming mouse yang sedang saya gunakan saat ini dan ada keyboardnya juga, ada Asus Wireless Radio Control dan lain-lain. Nah, terus cara apa namanya?
cara tahu gitu kita kena serang virus itu gimana sih? Cara cara yang paling mudah ya menurut saya pribadi yang pertama itu adalah ketika kita dengarkan kipas laptop kita, karena setiap laptop ataupun komputer kan pasti memiliki fan gitu ya. Kita dengerin kita dengerin mungkin 1 sampai 2 menit gitu ketika kita sedang tidak buka apa-apa nih ya, sedang ketika kita sedang di apa namanya halaman utama gini, kita dimin saja kipas itu kenceng banget atau biasa aja gitu, karena kan kita lagi nggak running program kan. Biasanya kalau misalkan ya yang normal itu kipas tuh pelan gitu kan, karena lagi nggak running program yang berat-berat gitu. Kecuali berbeda dengan ketika kita sedang bermain game rata kanan gitu kan, pasti kipas tersebut ya kenceng sekali gitu kan, seperti bunyi jet lah, selainnya seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu apa? Yang kedua itu kita bisa menggunakan Task Manager, di mana ketika kita lihat di sini, kita tuh bisa melihat apa namanya proses apa aja sih yang sedang berjalan gitu kan di aplikasi ataupun di device kita. Dimana ketika kita ngelihat di bagian, nah di bagian service ini, kita bisa ngelihat apa namanya apa aja sih yang sedang berjalan gitu. Pernah suatu ketika teman saya pribadi itu ketika masa SMP dia itu terkena virus gitu. Jadi ada beberapa program yang namanya sama, dia tuh ngerunning terus gitu. Akibatnya apa? Akibatnya tuh uh, laptopnya panas dan juga apa namanya overhead. Karena overhead ya jadi shutdown gitu. Jadi ketika apa namanya ketika dia lagi digunakan nggak posisi lagi ngecas ya, lagi nggak dicolok, dia tuh maka otomatis mati gitu. Jadi kenapa? Karena kepanasan gitu. Karena banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang gitu yang tidak dia ketahui atau yang tidak dia jalankan. Maka waktu pas itu solusi dari Windows atau dari biasanya kebanyakan orang ketika menghadapi virus dan sejenisnya baik Trojan dan lain-lain itu biasanya hanya satu ya, install ulang Windowsnya, karena itu merupakan cara yang paling aman gitu. Kita reset total, bisa reset total bagi mungkin kalau misalkan ada file-file yang tertentu yang penting bisa kita pindahkan terlebih dahulu menggunakan hard disk maupun SSD gitu ya, atau flash disk. Terus kita siapkan juga flash disk untuk apa namanya misal ulang Windows gitu melalui BIOS seperti itu, masuk ke menu BIOS seperti itu. Nah, berarti adalah uh, kita bisa ngelihat apa namanya program apa aja sih yang berjalan seperti itu. Lalu ketika kita menggunakan jaringan umum itu apa namanya apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika di publik ya, di tempat publik itu yang pertama tuh eh, jangan asal klik allow gitu, karena kebiasaan kita tuh asal klik aja gitu kayak allow aja gitu kan. Ternyata yang kita klik itu memberikan jalan masuk bagi peretas tersebut untuk mengambil data kita. Maka sebaiknya baca hati-hati, kalau nggak ngerti bahasa Inggris ada yang namanya Google Translate, bisa kita translate menggunakan Google seperti itu. Lalu untuk keamanan tambahan kalian bisa juga menggunakan DNS ya, DNS baik pihak ketiga maupun apa namanya kalian install sendiri gitu di bagian pengaturan jaringan, karena DNS sendiri juga dapat membantu kita semua untuk uh, mengamankan jaringan yang sedang kita gunakan seperti itu. Nah, kalau lebih baik kita juga memperhatikan mengenai update dari Windows kita, karena sering sekali ya orang itu nunda-nunda Windows update. Kenapa? Karena biasanya memang banyak bug, banyak bikin nge-lag, bikin panas. Jadi makanya kita harus sering-sering cek seperti ini. Di ketika kita di paling bawah ada Windows update, yaitu ada notifikasi you are up to date, let's check it today jam 8.3. Dimana artinya sistem saya itu sudah up to date gitu, ini terbaru seperti itu. Karena waktu itu pernah pernah saya pribadi waktu itu menunda Windows Update ya. Karena waktu itu laptop saya masih yang agak lama gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya blue screen. Blue screen jadi waktu itu ketika saya nyalain dia layar biru. Saya lupa waktu itu alertnya apa gitu. Pokoknya ya error. Jadi mau nggak mau harus install ulang Windows, datanya. Untungnya waktu itu sih datanya berhasil saya selamatkan ya. Karena kan yang error karena Windows update-nya aja gitu. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.